Baik, saya mulai aja ya, Pak Abdul ya. Baik, Bapak. Silakan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu ya. Tentunya kesehatan itu penting. Sebanyak apapun uang kita pada saat kita mulai sakit, tentunya mau nggak mau uang kita akan habis. Dari kita harus bayar dokter, kita harus bayar rumah sakit dan segala macam ya. Jadi percuma deh jago trading kalau ujung-ujungnya sakit itu. Trading itu kan harus nyaman, aman, dan profit ya. Dan kalau itu mau menyebabkan kita sakit, ada baiknya kita berpikir ulang untuk trading. So, pada ibu semuanya saya akan coba share apa sih yang akan kita bahas untuk malam ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kita akan bahas sebenarnya adalah trade war. Tapi ini jilid 2 gitu ya. Karena kita udah tahu jilid pertamanya itu pada saat Donald Trump pertama kali menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45. Dan pada saat itu perang dagangnya nggak terlalu panjang karena kita udah tahu ada COVID ya. Sehingga itu mungkin terhenti. Dan tentunya akan disambung itu di tahun 2026. Bahkan 2025 pun sudah ada tuh cerita-cerita masalah perang dagang. Kita akan mulai saja ya. Baik, ini adalah kurikulum vitae saya dan Bapak dan Ibu sebenarnya bisa langsung cari aja di Google karena itu jauh lebih lengkap dibandingkan saya harus ceritakan sampai habis masalah kurikulum vitae saya. Saya hanya ingin ingatkan disclaimer-nya adalah webinar ini sebenarnya untuk edukasi dan sharing, diskusi gitu ya. Ini bukan untuk analisa atau bahkan merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk trading. Dan semua yang mengatasnamakan Resa Asun atau Imperium Strategi untuk mengumpulkan dana untuk investasi gitu ya. Jangan pernah transfer, itu penipuan. Kita udah banyak banget gitu ya. Orang mengeluh karena ada foto saya gitu disangkanya saya mengumpulkan dana untuk trading. Jangan pernah transfer. Karena kita udah tahu ya bahwa di bisnis ini 90% itu adalah loss dan 10% adalah profit. 90%-nya itu biasanya hanya ada satu cerita, yaitu overtrade. Kadang-kadang kita bukan berbicara masalah salah analisa, tetapi memang terlalu besar aja sih lot yang dipergunakan sehingga tidak kuat menahan pergerakan market yang katakanlah baru turun 5%, 7%, atau 10% dari harga tertingginya. So, Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah suatu instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi sehingga Bapak dan Ibu harus belajar, belajar, dan belajar sebelum memutuskan masuk ke bisnis ini. Baik, kita mulai saja ya. Kalau kita mengatakan kenapa sih Donald Trump kepingin perang dagang? Ya sebenarnya sih gampangnya Amerika Serikat itu kan berdagang dengan negara lain. Masalahnya Amerika Serikat impornya kebanyakan, ekspornya sedikit. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Sehingga terjadi defisit perdagangan. Ini yang menyebabkan Donald Trump harus membuat suatu strategi baru di dalam perdagangan. Selain itu, Donald Trump juga menginginkan adanya suatu perpindahan nih. Kan kebanyakan pabrik-pabrik di Amerika Serikat itu tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena SDM di Amerika Serikat itu mahal. Di negara lain itu murah. Sehingga produknya itu akan jauh lebih murah apabila pabriknya dibuat di negara lain. Apple misalnya sudah ada di China lalu mau pindah ke India gitu. Kenapa sih nggak pindah ke Amerika? Nggak gampang memindahkannya, tetapi yang paling jelas adalah SDM-nya terlalu mahal, pekerjanya terlalu mahal.
Dan cerita perang dagang ini sebenarnya itu targetnya sebenarnya adalah China, Amerika Serikat, dan China itu sebenarnya adalah musuh bubuyutan gitu ya. Yang satu adalah superpower, yang satunya juga kepingin jadi superpower. Mau nggak mau mereka akhirnya perang. Dan bukan perang terbuka seperti Amerika Serikat dan Iran, tapi mereka masuk ke yang lebih detail yaitu perang dagang. Dan dengan adanya perang dagang ini diharapkan gitu Amerika Serikat dapat menambah kas negaranya. Karena kalau tarifnya ditinggikan, jadi barang-barang yang diimpor oleh Amerika Serikat itu tarifnya ditinggikan, maka pendapatannya akan menjadi banyak. Dengan adanya keinginan Donald Trump untuk menggait kembali apa ya, yang punya pabrik atau pengusaha-pengusaha Amerika Serikat untuk mendirikan pabrik di Amerika Serikat, tentunya akan membuat lapangan kerja. Sebenarnya sih logis, alasannya logis, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Dan tentunya sebagai presiden, sebenarnya inilah yang harus dikerjakan sehingga Amerika bisa kembali menjadi negara yang besar. Itu adalah cita-cita dari Donald Trump. Nah, tentunya kita harus lihat nih kronologinya bagaimana. Dan kita udah nggak usah bahas ya tahun 2016, 2019 awal perang dagang dengan China, tetapi kita akan mulai pada saat Donald Trump menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Di mana pada saat Donald Trump resmi menjabat gitu ya, langsung dong dia membuat suatu statement untuk mengevaluasi semua perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan negara lain. Gampangnya begini, Amerika tuh terbuka untuk semua negara. Silahkan aja yang mau berdagang dengan Amerika Serikat. Tapi syaratnya satu ya, ikutin aturan. Kalau nggak mau ikutin aturan, maka tarifnya dinaikkan. Aturannya apa saja? Aturannya adalah pada saat Amerika mengimpor misalnya $100, maka negara pengekspornya harus mengimpor juga $100. Kira-kira seperti itu. Inilah yang diinginkan oleh Presiden Donald Trump. Dan mau nggak mau banyak dong yang lebih sedikit gitu ya mengimpor barang-barang Amerika Serikat karena mahal tentunya, dan akhirnya tarifnya ditinggikan. Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya gitu ya, ini kan hanya berlaku ya. Ini hanya berlaku untuk negara-negara China awalnya. China, Meksiko, Kanada. Kenapa tiga negara itu? Kalau China sih alasan apapun gitu ya, pasti ujung-ujungnya adalah China ini penghasil narkoba katanya. Jadi mau nggak mau itu harus tarifnya ditinggikan gitu. Meksiko banyak orang-orang ilegal yang bekerja di Amerika Serikat sehingga orang Amerika nggak kebagian kerja gitu ya. Padahal sih orang-orang Meksiko ini kan lebih rendah upahnya, sedangkan pekerja Amerika lebih mahal, otomatis permintaannya menjadi besar. Dan satu lagi Kanada. Kanada ini adalah negara yang mempunyai defisit gitu ya. Dengan Amerika Serikat itu besar sekali. Dia impornya cuma sedikit, tapi ekspor ke Amerika Serikat besar sekali. Kita kan udah tahu ya ekspor terbesarnya tentunya adalah energi. Kanada mengekspor minyaknya ke Amerika Serikat. Bukannya Amerika Serikat penghasil minyak terbesar di dunia, justru mengalahkan Arab Saudi dan Rusia. Bener, nggak ada yang salah itu. 14 juta barrel per hari. Cukup besar. Tapi sayangnya Amerika Serikat butuh bahan minyak mentah gitu ya. Itu sekitar 20 juta barrel per hari.
Nah, selisihnya 6 juta barrel ini siapa yang nutupin? Kalau bukan Kanada. Cerita inilah yang akhirnya membuat tiga negara ini komplain berat terhadap Amerika Serikat. Maaf, maaf. Nah, cerita tinggal cerita aja gitu ya. Mau nggak mau akhirnya diperluas nih gitu ya. Mulai dari baja, aluminium, otomotif, solar panel, semuanya. Dan ini kita udah tahu bahwa mulai baja, aluminium, otomotif, panel solar itu kan yang paling banyak diproduksikan oleh China. Benar nggak sih? Sebenarnya sasaran tembaknya itu adalah China. Cuman untuk supaya ini berlaku adil untuk ke semua negara, maka tarif global ini diberlakukan oleh Amerika Serikat. So, Bapak dan Ibu semuanya, mau nggak mau nih, akhirnya lebih dari 60 negara kena tarif pemberlakuan yang baru. Karena tarif yang lama 10% itu bakal dinaikkan menjadi 12,5%. Dan mau nggak mau, semua barang impor 99% kena. Dan tentunya nggak ada negara satupun yang akan terlewat dengan adanya tarif universal yang baru ini. Bapak dan Ibu semuanya, ini sebenarnya ini ada ada yang komplain gitu ya, ada yang komplain tentang adanya eh, tarif Trump ini menggunakan landasan hukum yang mana gitu loh. International Emergency Economic eh, Power Act ini adalah undang-undang darurat untuk pengenaan tarif. Masalahnya